Hai, perkenalkan nama saya sebelumnya Rivaldo Felix Aldini Siombing dengan NIM 2405112046. Saya dari kelas CE 3D dan sini saya akan menjelaskan sistem yang akan kami buat, yaitu nama sistemnya adalah Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web. Nah, kami menggunakan localhost-nya kami tidak menggunakan localhost, tapi kami menggunakan domain GitHub. Di sini saya sudah, sorry, aduh, wah, di sini saya sudah memiliki linknya. Di sini saya sudah masuk ke bagian user. Nah, sini saya menjelaskan dengan secara rinci aja ya. Nah, pada bagian pada bagian tampilan tampilan awalnya adalah sesimpel ini. Kita bisa shortcut langsung ke sini mulai sekarang, langsung registrasi. Kita langsung registrasi akun kita. Ini langsung step by step. Nah, di sini kalian cuma buat NIM induk mahasiswa kalian yang udah ditentukan sama sekolah apa gitu, perpustakaan, nama lengkap, KTM atau sesuai KTM kalian lah, email, no telepon, jenis kelamin gini. Tuh, pilih program studi juga bisa, pilih tahun, passwordnya minimal karakter 6, minimal harus besar salah satu, terus konfirmasi passwordnya juga harus sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, tinggal kamu centang terus daftar sekarang. Nah, saya kan sudah buat, tinggal saya login aja. Nah, sekarang masuk bagian login. Nih, saya login dengan akun saya. Saya udah buat 20 seperti ini contohnya. Saya buat password saya, rahasia dong. Ketiga nih. Tuh, udah masuk kan? Sorry. Udah masuk. Nah, sekarang inilah tampilan dashboard yang kami telah buat. Nah, pada selamat datang Rivaldo. Kan selamat datang Rivaldo di sini. Kalian bisa juga di sini contohnya. Contohnya kalian buat nama kalian si Budi. Selamat datang Budi. Di sini kita mahasiswa teknik informatika, tadi saya buat teknik informatika. Terakhir login ada juga riwayat loginnya juga di sini 2307 WIB. Nah, pada bagian ini juga ada langsung nama kita tertera. Di sini ada judul kami Perpustakaan Digital atau Perdik. Perdik sebenarnya mau Perdik cuma aneh aja gitu. Terus logout di sini tinggal logout. Nah, pencarian buku ini adalah pencarian bukunya. Pencarian buku ini sebenarnya nggak perlu lah bagian sini. Sebenarnya bagian nggak perlu juga juga sih. Sebenarnya langsung katalog buku ini sebenarnya bisa. Cuma kami nggak tahu ya biar nambah-nambah item kami. Dah. Nah, di sini di pencarian buku ini kita bisa cari nih contohnya. Kan saya kan udah buat nama saya tadi bagian admin, dan saya ganti bagian admin gimana. Nah, Rivaldo Slang. Ada nih Rivaldo Slang tuh. Langsung ada tuh. Rivaldo Slang. Nah, Rivaldo Slang. Tapi di bagian katalog buku ini juga bisa. Bagian katalog buku ini juga bisa. Bisa kita lihat semua langsung. Kita juga bisa nyari. Tapi di sini sih lebih ke ini sih. Di sini lebih ke judul buku. Di sini pada bagian penulis buku, nama penulisnya kayak saya Rivaldo Slang, penulisnya Rivaldo sendiri, saya sendiri. Nah, pemesanan buku. Sekarang di bagian pemesanan buku. Bagian pemesanan buku ini kita bisa pengajuan buku. Seperti ini aja sih, simple. Kamu buat apa gitu pengajuan buku, mau pinjam buku apa, kan tadi kan saya buat bagian admin tadi bukunya cuma satu, jadi saya tidak bisa lagi buatnya. Minimal saya batalkan. Nah, jadi saya nggak mau membatalkan. Nah, jadi di sini kan buat aja kayak sama Rivaldo Slang ini nih. Nah, saya setujui. Nah, nanti dia nggak berhasil karena nama nggak berhasil. Loh, kok berhasil padahal saya tadi buat satu. Udah, memang sedikit error, maaf ya, sedikit error. Udah. Bisa dihapus juga nih. Nah, ini riwayatnya. Kan sekarang saya kan baru minjam nih. Jadi riwayat peminjamannya belum ada. Jadi riwayat peminjamannya ada itu ketika kita mengembalikan buku baru ada riwayatnya. Tuh. Saya kan belum datang ke tempat peminjaman. Jadi nanti admin nanti yang nerima kalau kita mau minjam. Dan jadi nanti di sini pada bagian ini nanti ketika kita sudah diterima dipinjam, nanti total peminjaman nanti jadi nambah satu. Selesai tepat waktu, ini selesai kita tepat waktu. Ini kita kalau kita terlambat pengembalian buku. Nah, pada bagian profil pasti otomatis
data-data kita nih, kayak Rivaldo, Felix Asiombing, bla 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 bla, mahasiswa teknik komunikasi bla 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 gitu lah. Informasi tambahannya inilah total peminjaman buku tadi 1, buku dipinjam 0, denda tertentu nggak ada, kan perpustakaan kan jarang tuh ada ngejual buku, jadi peminjaman buku doang. Jadi biasanya kami tuh di sistem kami tuh kalau ada contohnya nih, kalian pinjam buku terus ada kayak telat gitu, kami kasih ada penalti kayak goceng apa gitu sehari per hari. Nah, pengaturannya ini, pengaturan bisa kita ubah nama apa gitu, zona bahasa Indonesia bisa, Inggris bisa, notifikasi juga ada, privasi ada, tampilannya ada juga, bisa gelap. Tuh. Buset, gak berhasil lagi. Udah deh, gak apa-apa deh, ini aja. Gak ada yang sempurna dunia ini, asik. Udah ya, pada bagian user sudah saya tunjukkan sedikit. Nah, sekarang saya nggak bisa menjelaskan semua, mungkin next lah. Sekarang saya masuk ke pada bagian admin. Nah, sekarang pada bagian admin saya sudah membuat nama dan ini admin. Tuh, saya udah berhasil login. Nah, saya sekarang telah masuk pada bagian admin. Nah, pada bagian admin ini, di sini langsung ada shortcut tinggal kita masuk mau kemana. Ini tuh ada bagian sini nih. Nah, tuh sini. Kita langsung total buku berapa tuh? Total buku, masuk total buku. Sorry. Ada langsung kayak informasi langsung dari sini langsung nih. Kayak pemesanan pending nih. Langsung shortcut nih ya, tuh. Tuh. Kita lihat satu-satu aja saya jelasin. Nah, pada bagian tambah buku ini sebenarnya itu juga nggak penting juga sih. Langsung ke sini pun bisa, langsung ke sini. Cuma biar ada tambah-tambahan aja, biar keren-kerenan aja. Nah, bisa langsung nih. Sebenarnya bisa langsung shortcut langsung ke sini. Ya, kan tuh kan. Tuh. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian ini, kalau buku aja deh. Oke, tambahkan buku. Nah, di sini saya sebagai admin bisa menambahkan buku, kode bukunya terserah apa, ISBN-nya itu ada kode-kode tertentu pada judul buku, terus masukkan buku atau masukkan judul lengkap buku, terus penulis, nama penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, udah tau lah kalian apa aja ini. Perlu saya jelasin lagi ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat juga judul buku, penulis buku yang apa aja udah kita buat, tahun, stoknya 5, statusnya tersedia apa enggak, aksi. Di aksi ini kita bisa lihat, bisa mengedit, bisa menghapus. Tuh. Terus kelola pemesanan kan tadi kan saya, nah ini saya nih, dia punya saya tadi, Revaldo Felixio Hombing, Revaldo Slang. Nah nih saya konfirmasi ini kan punya saya tadi. Nah oke, terima tuh pemesanan pending tadi. Nah kan udah aktif, akhirnya udah aktif dari pinjam nih, 14 hari tadi saya pinjam. Nah, terus tambah pengumuman. Nah, tambah pengumuman ini. Ini tambah pengumuman ini seperti kayak contohnya nih. Kalian minjam buku, kadang nggak tahu diri gitu, lupa ngasih, lupa diri atau apa gitu. Jadi harus ada gitu. Karena kan manusia ini kan harus dikasih tahu dulu baru mau gerak kan. Nah, itulah kayak gini lah. Kayak judul pengumuman bukunya apa, isi pengumumannya apa. Terus juga bisa juga pemberitahuan kalau ada buku terupdate, buku terbaru yang baru masuk gitu di perpustakaan kami gitu. Nah, segitu aja. Nah, terus kalau kelola pengumuman ini, nih, kelola pengumuman ini kayak tadi juga, kayak histori atau apa gitu. Di sini ada total pengumuman, aktif 1. Selamat datang di perpustakaan digital nih. Kami dengan senang hati. Di sini kita bisa lihat, bisa edit, bisa kita arsipin, bisa kita hapus. Di sini pun bisa juga shortcut. Di sini bisa shortcut nih. Sorry, di sini pun bisa shortcut pada bagian ini. Sorry, bukan bagian ini. Ini bisa shortcut lagi. Tuh bisa shortcut tuh. Nah, tuh langsung ke sini kan. Kita bisa buat pengumuman. Ini termasuk user friendly nggak sih ya kan? Kalau pengguna tuh di bagian kalau pengguna ini kita bisa melihat nama-nama pengguna atau biodata pengguna kayak detail pengguna ini di 2405 2445 11 21 Nopal Ahmad gitu. Nah, saya nih yang saya buat tadi. Nah, tim satu buku, tim satu aktif nih 11 20 gitu. Isi kan gampang kan? Nih bisa lihat nih, bisa kita filter juga. Nah,
Dan di sini saya sudah cukup menjelaskan pada tampilan web yang udah kami buat, tampilan yang udah kami buat. Nah, pada tampilan ini saya akan menjelaskan kenapa sih kami buat. Nah gini, perpustakaan kan merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan institusi pendidikan. Perpustakaan mahasiswa, dosen, peneliti maupun masyarakat umum Politeknik Negeri Medan. Salah satunya, institusi pendidikan tinggi memiliki perpustakaan yang melayani ribuan pengguna setiap tahunnya. Nah, tujuan kami untuk meneliti ini untuk membangun sistem yang mempermudah proses pencarian dan pencatatan data perpustakaan agar lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi kesalahan informasi. Untuk merancang sistem berbasis web yang mampu memberikan transparansi perpustakaan lainnya, untuk menyediakan fitur laporan dan informasi perpustakaan yang akurat dan cepat dan mudah dipahami sehingga mendukung pengembalian keputusan oleh pengelola perpustakaan dan memudahkan akses pengguna. Keempat, untuk mengimplementasikan sistem yang dapat digunakan secara praktis oleh petugas perpustakaan dan pengguna melalui akses web kapan saja dan di mana saja, untuk menganalisis kinerja sistem dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akunabilitas pengolahan informasi perpustakaan berbasis teknologi digital. Nah, untuk masalahnya adalah mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan akses informasi perpustakaan yang masih dilakukan secara manual dan belum efisien. Kedua, mendesain sistem informasi perpustakaan digital berbasis web yang mampu memenuhi kebutuhan pencarian koleksi, peminjaman, pengembalian, dan serta pelaporan aktivitas perpustakaan secara real time. Ketiga, merancang antarmuka dan struktur sistem yang interaktif termasuk integrasi fitur digital untuk mempermudah pemahaman informasi perpustakaan oleh pengguna. Keempat, mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan digital berbasis web agar dapat digunakan secara optimal oleh petugas perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Kelima, menganalisis kinerja sistem dalam meningkatkan keefektivitas, efisiensi, dan transparan pengolahan informasi perpustakaan berbasis teknologi digital. Nah, itulah sedikit penjelasan yang akan saya jelaskan. Nah, pembahasan saya pada bagian admin ini adalah orang yang bertugas mengelola data, memverifikasi, dan mengatur seluruh aktivitas dalam sistem seperti mengelola koleksi, buku, atau literatur digital, dan anggota dan transaksi peminjaman pengembalian. Nah, pengguna atau kami bisa sebut anggota atau adalah orang yang menggunakan, karena kan kami kan user kan salah satu contoh saya user, kan saya kan sebagai user pasti otomatis jadi tim pada bagian situ, jadi saya bisa masuk ke pada perpustakaan tersebut. Nah, jadi saya termasuk bagian anggota pada sistem kami. Nah, pada bagian pengguna adalah orang yang menggunakan sistem untuk mencari koleksi digital, mengakses data buku, melakukan peminjaman online, dan mengelola akun serta riwayat peminjaman mereka. Nah, di sini kami juga, namun dalam praktiknya pengolahan dalam perpustakaan masih banyak dilakukan secara manual atau Nah, jadi gini, cara ini adalah memang sederhana, tapi memiliki sejumlah kelemahan yang menelusuri katalog fisik atau menanyakan langsung kepada petugas. Selain itu, pencatatan, peminjaman, dan pengembaliannya yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan data dan kehilangan informasi. Pengguna perpustakaan pun menghadapi kendala dalam mengakses informasi ketersediaan buku secara real time sehingga seringkali harus datang langsung ke perpustakaan untuk mengecek ketersediaan koleksi yang dibutuhkan. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem berbasis web memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan, namun belum banyak pendekatan yang menggabungkan fitur-fitur digital lengkap seperti peminjaman online. Perpustakaan digital berbasis web menjadi inovasi yang relevan dan menjanjikan untuk meningkatkan kualitas pengolahan perpustakaan secara menyeluruh. Sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung transformasi digital dalam lingkungan pendidikan. Nah, cuma sekian itu yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman sekalian dan untuk dosen saya, yaitu Bu Yunita.
Terima kasih telah mendengarkan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Terima kasih. Dadah. Kamu bisa mati. Aduh, kok bisa? What the hell?